Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Saya Usep Suhud kembali dengan video baru. Kali ini saya ingin mengangkat penelitian, ya, ingin menulis penelitian tentang Merapi, Lavatur, ya, yang biasa. Kalau misalkan saya sendiri belum pernah ke sana, belum pernah coba, tapi Oke, gimana seru ya? Sedikit lagi biar Anda bisa ikut membayangkan bagaimana serunya responden yang dijadikan mereka yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Oke, nah, well, segitu bocorannya ya. Ini adalah salah satu penelitian dari mahasiswa saya yang saat ini sudah lulus. Nah, ini saya akan ini ulang ya, menulis ulang skripsinya. Datanya saya pakai untuk kemudian saya jadikan artikel. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 variabel ya. Coba yang pertama adalah apa? R ini revisit intention ya. Saya tambahin dulu di sini di atas, atau gini dulu deh, revisit intention. Terus yang kedua, NS ini adalah novelty seeking. Kemudian yang ketiga adalah, sebentar, P itu adalah perceived risk. Kemudian effective image. Kemudian TS ini adalah tourist satisfaction. Terus kemudian satu lagi yang belum adalah cognitive image. Jadi saya udah memulai pengolahan data ini dengan exploratory vector analysis ya. Jadi saya menulis result. Di sini ada yang pertama adalah participants. Nanti saya akan mengolah participants. Terus kemudian ada exploratory, artinya ini data validation and reliability test ya. Ini saya pakai ini dulu. Jadi kalau misalkan datanya udah tersedia ya, ini kan hasil penelitiannya udah saya tahu gitu, udah lihat. Jadi biasanya saya nulis nggak dari introduction atau teori dulu, biasanya langsung ke pengolahan, mengolah data ya. Dari situ baru saya nulis kemana-mana. Alright, participants ini saya tulis di heading 2. Ini kenapa saya pakai heading-heading ini, untuk memudahkan saya. Ini 12, ini times enrollments. Oh, ini kembali ke sini. Ini jangan 1,5 sudah ya. Data validation. Ini ada satu yang belum, nanti saya akan kembali ke sini. Berikutnya adalah hypothesis testing, di mana saya akan menggunakan AMOS seperti biasa. Oke, hypothesis testing. Jadi saya akan pergi ke sini. Oh, sebelum itu mungkin biar gampang saya akan pergi ke
ini dulu. Oke, biar gampang ya. Mana Amos ke sini. Saya pergi ke sini dulu. File name Berik Harjo. Jadi ini penelitian tahun 2009 dari mahasiswa saya Merapi. Nah ini oke, lalu saya masukkan ini save as. MER 1 ya. Oke. Kemudian saya akan keluarkan dulu data SPSS-nya. Saya akan mengolah si cognitive image. Jadi tadi saya menyebutkan ada affective image. Terus sekarang yang akan saya olah, ini saya akan validasi lagi karena tadi ada yang belum, yaitu cognitive image. Jadi destination image itu dia memiliki dua dimensi ya. Ada kognitif, ada afektif. Nah, di banyak penelitian kognitif dan afektif ini kemudian dipisahkan menjadi dua variabel yang berbeda. Well, agak lama. Sambil itu kita buat ini dulu aja, references. Kita bikin oke, udah keluar. Siap. Ya, kita cognitive analyze, dimension reduction, kita pergi ke ini cognitive image ya. Oke, ada 5, pergi ke sini, option started by size, ini 4, oke, rotation, direct oblimin, ini kas tambah 40, lalu oke. Siap. Komponen matrix menunjukkan bahwa variabel ini tidak memiliki dimensi. Oh, ini harus kembali ke ini 2 dulu. Ini 3. Well, anyway, ini nanti saya akan gabungkan. Saya abaikan dulu. Oke. Sudah ya. Berarti tidak ada yang rontok, dan ini TS itu tadi to the satisfaction ternyata dia memiliki 2 dimensi. Yang lainnya 1 dimensi. Oh, ini ada 2 dimensi juga. Ini ada 2 dimensi. Nah, itu kenapa saya selalu menganjurkan mahasiswa saya untuk menggunakan exploratory vector analysis untuk memvalidasi data, untuk melihat apakah variabel tersebut memiliki dimensi atau tidak. Ya. Nah, sekarang karena ini udah dapat I'm going to ini saya akan mulai. Biasanya ini yang kiri saya centang semua ya, indirect. Jika diperlukan kita akan mulai dengan 1, 2, 3, 4. Revisit intention ada 2 dimensi, lalu 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk apa tadi, sensation seeking, novelty seeking. Lalu untuk perceived risk ada 2 dimensi. Lalu untuk affective image ada 1, sebentar, 1 komponen, 2, 3, 4, 5. Lalu to the satisfaction ada 2, terdiri dari 4 dan 3. Lalu kemudian afektif tadi ada
4 atau 5 ya, let me check. Oh, ada 5 ya. Nah sekarang saya 421, saya pilih dulu 421 425 31. Oke, lalu saya pergi lagi ke Amos. Saya ini 5 ya. Saya ini perbesar dulu. Cek di sini. Tadi cognitive image ada 4. Lalu 25. Lalu 31. Alright. Lalu tulis di sini tadi apa? Klik 2 kali cognitive image ya, biarin tumpang tindih nggak apa-apa, abaikan dulu. Tadi ini nggak boleh spasi, makanya saya kasih enter. Terus di sini tadi saya persipris ya, persipris 1, yang ini persipris 2, right? Persipris 2 ini ada P 541, kita mulai. Oh, persipris itu ternyata saya wait a second. Persipris itu ini TS ya. TS itu tadi tourist satisfaction, saya ganti. Satisfaction 1. Di sini tourist satisfaction 2. Alright. Nah, di sini ada saya cari T mulai dari TS2 lalu 134. Ada pertanyaan dari mahasiswa, apakah ini kenapa acak-acakan gitu kan, TS2 TS1 enggak 1 2 3 4? Oh, itu Anda boleh menggunakan berurutan ataupun acak-acakan ya. Saya menggunakan acak-acakan ini sesuai dengan hasil EVA yang di sini. Ini kan acak-acakan kan. Jadi ini berurutan nilai tertinggi ke nilai terendah. Jadi yang kalaupun Anda pengen dia sesuai aturannya, berurutan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. 765. Kadang-kadang jika saya menggunakan variabel yang indikator yang nggak ada yang rontok, biasanya juga saya langsung aja tanpa harus sesuai nilai EVA, tapi sesuai urutan. Nah, berikutnya adalah A, affective image. Di situ ada angka 1 di bentar, geser kiri dulu. A1, A3, A2, A4, kemudian A5. Anda mungkin dari tadi bertanya-tanya apa yang sedang saya lakukan. Jadi kalau tadi yang udah saya buat tapi tidak saya perlihatkan, atau tadi saya perlihatkan cuman yang terakhir ini aja, ini adalah exploratory vector analysis. Jadi ini untuk validasi data tahap pertama. Nah, ini yang sedang saya kerjakan sekarang adalah validasi data tahap kedua, yaitu confirmatory vector analysis. Apakah CFA wajib? No. Ya, ini hanya sebuah proses untuk mempermudah ketika kita mau menguji model menggunakan SAM. Ini belum SAM, ya, ini belum SAM. Sudah A, sekarang P. P itu ada di persipris itu 23, kemudian 541.
terus kemudian N, 45, tiga, 6, oh ternyata ada 6 ya, saya tambahkan 1. Alright. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada R. R itu revisit intention 3241, 3, 2, 4, 1, dan yang terakhir 56. Oke. Ini saya kasih nama dulu, ini boleh saya tutup ya. Revisit intention 1, revisit intention 2, novelty seeking, versi RIS 1, ini affective image. Alright. Nah, udah semua. Lalu saya pergi ke plugins, lalu name add observe variable. Ini untuk mengisi antena-antena ini ya. Kemudian saya akan klik ini, klik di biru, dikasih warna biru. Ya, udah sama semua, lalu pergi ke plugins, lalu draw covariances. Nah, lalu klik ini, deselect. Nah, sekarang berikutnya ini saya akan pindahkan ke, geser ke kiri, ke kanan, ke bawah, dan ini ke bawah. Tujuannya apa? Ini saya klik dua-duanya, lalu saya geser, biar memudahkan, nanti akan banyak perceive risk, mungkin biar berdekatan. Oke. Ini afektif, ini kognitif, ini nggak apa-apa deh, saya taruh di tengah sini ya. Oke, ini saya save dulu. Nah, kemudian saya save as lagi, MER 2. Kenapa saya save dulu? Karena nanti banyak manfaatnya ya. Nanti kalau something happens in the middle of kalkulasi, kita bisa, misalkan salah gitu, atau kita ingin memperbaiki atau bagaimana, kita bisa back to file yang asli yang di sini. Sekarang kita sedang bekerja pada file kedua. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan adalah calculate. Jendeng. Nah, calculate, lalu lihat di sini view text untuk melihat outputnya seperti apa dan hasilnya. Nah, kita intercorrelated, artinya bukan setiap variabel lagi, tapi setiap dimensi. Jadi tadi ada satu variabel dimensi 2 kita pisah ya. Jadi kita dibikin hierarkinya sama dulu. Nah, P ini harus 0,05 minimum. 1,55 ini udah angka bagus. Diharapkan, saya berharap ya, jika angkanya ini udah di bawah 2, P-nya itu akan cepat tercapai. Tapi who knows ya. Ini belum muncul, lalu saya akan pergi ke mana? Modification indices di sini, darling. Kita lihat mana nilai tertinggi dari MI ini. MI ini singkatan dari ini, modification indices. Ini ada 10, ada 29. 29 tinggi so far. Apakah di bawah ada lagi? Tidak ada. Berarti 29 the highest. So please see this. Kita hitung yang kiri dan kanan. Bahwa 29 itu
Jika kita memadukan 25 dan 28 gitu, maka 29 ini akan hilang. Cara yang saya lakukan bukan memadukan, tapi kita rontokkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 banyak ya, ada 7. Artinya bahwa si indikator ini sangat-sangat tidak valid. 28 gimana? Kita lihat dulu di kiri, nggak ada. 1, 2. I think 25 yang paling banyak. Lalu saya kembali ke sini, kita ambil 25. Ya, ini 25, 25. Kita buang indikator yang bersangkutan. Nah, sekarang apa yang terjadi? Apakah cukup hanya satu yang kita tadi 1,5, sekarang udah 1,4, ini belum muncul. Pergi lagi ke indices, mana yang paling tinggi? Ada 12, ada 16, ada 17, 9 dan 10. 9 itu ada 10 di kiri nggak ada, 10 ada di kanan, ada 1, 2, is only 2. Sementara 9 di sini ada 9, udah ada 3, 4 udah banyak ya, berarti 9 saya buang. 9 saya buang. Masih belum, 1,4 masih. Paling tinggi ada 16. Cek lagi ke bawah. 16 itu 18 dan 19. 18, 19 banyak ya. 16, 18-nya ada 2, 19-nya udah banyak. Berarti 19 saya buang. We go to 19. We are searching 19 here. So we erase and then calculate again. And then look at the result. Still there. Ini udah decrease ya, udah going down, sementara ini stay. So we back to modification indices to observe which we have 12 here and 12 there. I think kita bisa buang yang E2 ya. E2 di mana? Oke, error. Itu error ya. Calculate and then go here. 1,2 tapi ini belum juga, ngeselin gak sih? Pergi 12 masih. Nah, kita lihat ada 29, ada 1 di sini, ada 31, 29, 29, 1. Oh, kayaknya 31 yang banyak ya. Kita buang 31, we go where is, nah, 31 and then calculate again. Okay. Okay. Thanks God. We have 0.001. We need 0.05 or more. Ya. Jadi kita back to modification indices to see the highest. And here we go. Ada 14 yang akan kita buang, or 15. 14 or 15. 14 ya. 14 lebih banyak, so we go find 14 here. Okay, 14 here, right? Ini benar ya. Lalu kita klik. Pastikan minimum setiap faktor ini, saya menyebutnya setiap konstruk ini memiliki minimal 2 untuk tahap ini ya. It's getting high. Nah, see, because MI di sini nilainya sekarang udah under 10, so di bawah 10 ya. Jadi kalau di bawah 10 itu saya udah nggak ngelihat lagi mana yang tertinggi, tapi lebih kepada mana yang terbanyak. Di sini E4 banyak banget ya, ada 20 juga, 23 juga, tapi
saya cek ya E4 dan 23. E4 itu ini saya kecilin dulu. E4 di sini, E23 di mana? Oh, saya buang ini aja. Okay, getting higher. And then back to here, E4 kita buang. E4 is here. Be careful ketika kita mau menghapus ini, covariance ini, jangan sampai kehapus. Tapi kalaupun kehapus, Anda bisa mengembalikannya menggunakan ini nih ya, panah double arrow. It's getting high. Kemudian kita lihat lagi ke sini, ada 11, ada 20, 11 and gini, ada gini, ada 33, 11 dan 20. 11, 33, ini aja ya yang banyak ya. Wow, udah langsung nih. Kita P ini adalah nilai probability. Saya selalu berpatokan pada nilai P ini. Kenapa? Kalau P dapat, maka yang lain akan dapat. Ini bukan kenapa tadi saya anggurin, tidak saya bahas. Kenapa? Karena biasanya kalau ini dapat, maka yang lain insya Allah dapat. Ya, so Cemin udah pasti. So ini akan saya save dulu. Nah, berikutnya kalau udah saya save as lagi, itu proses ketiga sekarang. Yang saya akan lakukan adalah merontokkan ini. Garis-garis panah asmara ini saya rontokkan. Oke. Oke. Tahu apa yang akan saya lakukan? Saya akan revisit intention ada 2, saya akan gabungkan. To dissatisfaction ada 2, akan saya gabungkan. Oke. Caranya gini. Yang lainnya, oh ini revisit intention juga ada 2. Perceived risk, sorry. Oke. Nah sekarang sebelum itu berlanjut, ini udah ya, save dulu deh. Tadi ini saya pergi ke sini dulu, view, interface, portrait, ke landscape, lalu apply. Lalu ini saya pindahkan dulu ke sini. Oke. Nah, berikutnya saya akan ngecek model dasar dulu ya, model yang di ini perceived risk, saya kasih nama dulu. Perceived risk. Di sini tulis satisfaction. Terus di sini revisit intention. Nah, ini rekan-rekan akademia, jadi model ini untuk memprediksi apa saja sih yang dapat mempengaruhi turis ya untuk berkunjung kembali ke atau ikut lagi ke apa tadi siapa tuh
lavatur ya, lavatur. Ini bukan yang nggak penting penelitian kayak gini untuk pariwisata, tentu saja sangat-sangat penting. Ini saya taruh di sini dulu, satisfaction. Di sini ada kognitif dan afektif. Persipris kita taruh dulu di sini. Ya. Cara yang dilakukan mahasiswa saya dengan saya sama, tapi kan karena ini kayak beda cooking ya, beda cook, beda chef. Jadi tadi apa yang saya rontokkan belum tentu sama dengan yang dirontokkan oleh si mahasiswa saya, gitu kan. Persipris ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini model sementara ya, saya bisa aja nanti model berubah. Afektif ke sini dan ini ke sini. Begitu, apakah novelty seeking ke kognitif nanti ya. Sekarang yang penting adalah saya mendapatkan kesan dulu bahwa modelnya seperti apa hasilnya ya. Oke. Nah, jangan dulu anggap ini selesai, ini belum selesai. Kita akan setiap benda yang ketusuk panah dia harus memiliki ini. Kecuali yang double arrow ini ya, ini karena dia dianggap variabel bebas. Ini saya kasih to the satisfaction should be link to revisit intention, dan satisfaction sorry. Ini adalah to the satisfaction, ini adalah dimensi ya, ada 2 dimensi. Nah, setiap dimensi salah satunya dikasih panah, ini dikasih angka 1, maksud saya dikasih angka 1. Alright, sudah. Nah, jangan lupa ini harus dikasih unobserved variable error. Gimana? Sampai sini bisa ngikutin? Saya save as lagi ini model atau pekerjaan tahap berikutnya. Lalu saya calculate. Nah, kalau ini udah tanda panah merah itu udah wow gitu loh, udah gold banget. Model fit. Ya. P-nya udah mulai muncul nih. So, we are going to tetap ya, kita harus membuat fit. Ternyata yang ini 39, 37, 39 ada 1, 2, 3, 4, 39 banyak. Jadi saya akan buang 39. Where is 39? 39 tuh ternyata dia bukan indikator. Jadi hati-hati. Bukan indikator. Anyway, jadi jangan dulu langsung dihapus ya, walaupun ini bisa saja kita buang, tapi nanti kalau itu. Saya lihat dari hasilnya ini, estimate-nya kayak gimana. Nilainya hampir semua bagus, kecuali CR ini harus dibawa nilainya itu harus 1,98 ya. Dan ini bagus, kecuali ada satu yang tidak bagus, novelty seeking ke tourist satisfaction. Nah, so far okay. Modification indices saya pengen lihat dulu di sini. Nah, teman-teman, rekan-rekan akademia, ada di sini. Ini adalah sebelum tadi saya rontokkan, ini adalah saran-saran yang bisa kita pertimbangkan, yang kemudian kita bisa cari teorinya. Bahwa konon katanya cognitive image bisa mempengaruhi afek. Kita bisa cognitive image itu ke novelty seeking gitu, bisa kita colokkan gitu loh, kita sambungkan. Terus afektif ke kognitif atau kognitif ke nah ini ternyata bisa saling mempengaruhi. Ini ada 3, tapi either way ya, kita bisa ambil 3-tiganya atau bisa salah satu. Afektif ke sini katanya ya, atau sebaliknya. Nah, ini saya pakai dulu ke sini, hasilnya kayak gimana.
bahwa afektif mempengaruhi kognitif. Is it? Tuh, nilainya meningkat ya. Nah, tapi ini berubah banyak ini, jadi nilainya jadi pada kecil itu. Nggak rela dong. Saya coba ini, saya tuker ke sini. Nilainya masih rendah. Oh, no way. Ya. Nah, tadi ada lagi novelty seeking. Sarannya nggak baik ya, kurang bagus. Saran itu saya abaikan aja ya. Tidak menghasilkan. Nah, 3. Nah, saya mendingan merontokkan ini aja deh. Ini udah 1 yang pasti tidak diterima, tapi nanti siapa tahu berubah hasilnya. 37 39 digabungkan katanya. 37 39. 37 39. Oh, nah kalau ini masuk akal. Nah, gitu. Coba kita calculate. Kenapa ini masuk akal? Kenapa? Karena si kognitif tadi di awal saya cerita bahwa affective image dan cognitive image itu sebetulnya 2 dimensi dari destination image. Diminta untuk digabungkan, nggak apa-apa kita gabungkan. Hasilnya naik dikit ya. But ini it is influencing others. Nilainya jadi pada rendah-rendah. Enggak gitu kan. Jangan dulu. Kita kembali lagi. Nilainya jadi yang harus dicek tuh ke situ. Estimate-nya, jangan sampai hipotesis banyak yang ditolak ya. Walaupun sekali lagi boleh aja riset kita ada hipotesis yang ditolak. Nah, sekarang instead of erasing this correlating these 2 errors, saya mendingan mencari mana yang sering banyak muncul. Di sini ada E5, ada 17. Ya. 5 dan 17 bisa kita hapus dulu atau 33. 5 17. 5 17 oke. 5 mana? 5 jangan. 17 ya. Oke. Nah, 17 karena dia paling kiri, ada yang kehapus, jadi saya ganti angka 1 di salah satu panah itu harus ada, salah satu panah indikator harus ada angka 1-nya. Still there. 39 37 nilainya malah meningkat. Yang kita buang lagi E5. Tahan. Kenapa E5 kita tahan? E5 itu ini. Kalau kita buang berarti dia tinggal 1. Ya, minimal dia harus 2. E1 bisa tinggal 1 nggak apa-apa ya, tapi nanti jadi itu jalan terakhir ya, jangan dulu melakukan itu. Ini ada E3, E18 bisa kita buang. 33 ya, 33 kita buang dulu. Di manakah 33? 33, yes, ini kita hapus. Cari indikator-indikator yang masih banyak. Ini bisa meningkat. Kemudian E5 kita tahan. E20, 29 ya, 29. We go to 29. 29. Lihat 29, kalau kita hapus angka 1 di panah ini akan hilang. So we are still have. Nah, ini angka 1 harus dipasang. And then go. Tada! Masih belum. Kita perlu 0,05 minimum.
So we are going to, aduh 5 ini gatel banget, pengen saya hapus. Ada 20, ada 3. Dulu di mana 20? Di manakah engkau 20? Wah, 20 ada di sini. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. P 0,05 udah jauh banget dapatnya. Siap, kita pergi ke sini. So, 1,98 ini ditolak, ini ditolak. Bersih, nggak apa-apa ya. Kita punya 1 2 3 4 5 6 tuh 2 3 4 5 6. 6 2 ditolak, it is okay. Kita pergi ke sini. Ini tetap menggoda nih. Kalau kita sambungkan, ini udah ya, udah fit ya. Nah, sekarang saya coba sambungkan antara kognitif dan afektif. Sebentar. Ini saya geser ke kiri sini dulu. Fitnya lebih fit lagi. No, tetap 2 ditolak. Ya, tetap 2 ditolak. Tapi modification indices ini sudah nggak ada lagi ya. Kenapa? Nah, ini saya kembalikan lagi, nggak perlu. So 2 ditolak. So that's fair enough. Nggak apa-apa menurut saya. Jadi tinggal nanti ini dari model yang diuji oleh mahasiswa saya. Tadi saya kan bisa saja misalkan menghubungkan novelty dengan affektif di sini ya. Tapi kan belum tahu teorinya. But however, ini untuk uji coba aja. Jika memang bisa atau perceived risk keturis satisfaction, nilainya semakin banyak hipotesis, semakin banyak juga yang ditolak, yang diterima cuma 2 ya. So I think it is bad decision. Oke, cukup begini saja, dan menurut saya ini sudah cukup. So, begitulah rekan-rekan akademia bagaimana sebuah proses pengolahan data bisa kita lakukan untuk mendapatkan model fit sehingga hasilnya bisa memuaskan kita. Dan Anda jika mengalami kasus yang seperti ini, be smart, selalu berpikir untuk membuat alternatif. Ya, oke. So, begitulah. Mudah-mudahan video ini menginspirasi Anda. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. Ini saya perlebar dulu, resize ya, resize. Tinggal ini untuk tinggal mempercantik aja, dan ini gampang ya. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. Ciao.